Namun kita akan mencoba fungsi-fungsi dasar yang ada di R. Lalu help, find, dan apropos. Oke, sekarang kita ingin mencoba untuk menggunakan bantuan yang ada di R. Pertama, jika kita ingin tahu bantuan secara umum, kita bisa balik ke plot dulu. Help. Jika seperti ini, nanti di sebelah kanan bawah akan langsung dialihkan ke help, ke tab help, dan di sini berisi deskripsi. Apa itu help? Apa yang bisa kita lakukan dengan fungsi help? Help, di sini kita bisa lihat help, dan lain sebagainya, tapi kita akan coba yang mudahnya. Oke, sorry. Maksud saya yang ini ya, yang splines, help packages, ya, help, ya, package sama dengan misalkan kita ingin stats. Maka kita akan langsung dialihkan ke paket stats. Bagaimana apa saja fungsi yang ada di stats. Kita bisa lihat di stats bahwa ada ACF. Ini merupakan fungsi auto and cross variance and correlation function estimation. Lalu ada ACF2, AR, compute and AR process exactly fitting in ICF. Ya, ini di time series. Lalu ada di AIC, ya, Akai Case Information Criterion, AOF, Fit and Analysis of Variance Model, Approx, dan lain sebagainya. Ada ARIMA dan lain-lainnya. Fungsi ini sangat lengkap, ya, fungsi statistika yang bisa kalian coba-coba. Ada fungsi banyak sekali, ya. Lalu bisa kita coba lain, ya, caranya. Klik library, help tadi stats langsung. Help stats. Kita bisa lihat di sini juga bedanya adalah kita melihatnya langsung dengan dokumennya, dokumentasi untuk paket stats. Di sini kita bisa lihat ada LM fit, influence, dan lain sebagainya, ya, fitting model formula dan lain-lain segalanya. To key value number summaries. Dan ada juga kita bisa menggunakan fungsi find untuk mencari paket di mana fungsi itu tersimpan. Jadi tadi kita punya, misalkan kita ingin kita tahu fungsinya. Kita tahu tadi ada fungsi ACF, ya, di stats. Tapi kita belum tahu di mana sebenarnya di paket apa sih itu. Kita bisa cari namanya ACF. Lalu kan keluar bahwa fungsi ACF ini ada di paket stats, ya, ada di paket stats. Untuk saat ini tidak perlu tahu bagaimana penggunaannya, tapi kita hanya perlu tahu bahwa menggunakan package ini seperti ini, ya. Lalu kita tadi contoh find, kita tahu standard deviation, tapi itu ada di paket apa? Paket stats, ya. Itu menggunakan find. Lalu kita punya apropos, kata dalam kurung kata kunci untuk mencari fungsi mana saja yang memiliki kata kunci tersebut. Misalkan apropos core. Nah, kita bisa lihat bahwa fungsi-fungsi ini ada core-nya, ya, ada core, record apapun yang ada core-nya, ya, conv to core, can core, record, dan seterusnya.
Tapi cara untuk mengetahui fungsi ini ada di paket mana, kita balik lagi menggunakan find. Ya, find of to ya, of to core ada di package stats. Ya, ini ada di package stats. Dan bisa dicoba seterusnya yang lain. Oke, sekarang kita bisa menggunakan get WD, set WD, dir, di mana WD itu singkatan dari working directory. Dir, setiap komputasi yang berada di konsol atau di tempat eksekusi ini itu secara default akan ada di folder dokumen. Jadi semua komputasi itu dijalankan di folder dokumen. Tapi ya sekarang kita ingin melihat get WD. Artinya sekarang ada di users as.dao documents. Lalu bagaimana caranya? Dir, kita ingin mengetahui ada apa saja yang ada di sini. Ya, sehingga ini bisa kita lihat ada directory yang ada di documents. Lalu kita bisa set WD, ya kita mau set ke data academy. Sekarang kita sudah ada di folder data academy. Ya, sekarang get WD data academy. Bagaimana jika kita ingin mengubah supaya tidak di folder C? Ya, kita bisa saja langsung caranya klik ini, ya. Kita set WD, ya misalkan kita punya folder C, namanya tergantung dari foldernya apa, misalkan folder AZ, namanya trial, misalkan. Ya karena memang tidak ada, nanti akan error ya, cannot change working directory, karena memang tidak ada folder namanya AZ dan tidak ada di bawah tidak ada directory trial. Tidak ada folder trial. Sehingga akan error. Bagaimana cara kembali ke documents? Saat ini kita ada di Data Academy. Karena kita sudah ada simbol tilde, kita cukup set WD, kita set working directory, kembali ke documents. Ya, sekarang get WD, kita kembali ke folder dokumen. Oke, sekian tentang fitur-fitur dari R yang sangat basic, sehingga pengguna tidak akan bingung apa itu R console, apa itu plots, atau itu package, help, variabel yang tersimpan, dan lain-lain. Dan juga bagaimana cara menyimpan R script. Kita bisa buka di sini, klik R script, kita punya baru, nanti kita klik save, dan kita bisa simpan di folder yang kita inginkan. Misalkan ini script tentang strip hari Selasa. Atau mungkin yang rapat, misalkan minutes of meeting Tuesday, misalkan. Nah, ini bisa kita save, ya. Ini penggunaan tanda pagar ini agar ini tidak terbaca. Ini hanya untuk memberikan komentar. Karena jika tidak, nanti ini akan terbaca menjadi sebuah variabel atau sebuah sintaks yang harus dieksekusi. Maka dari itu, kita menggunakan pagar
ya, agar menandakan bahwa ini hanya komentar, hanya tulisan. Ya, sama seperti tadi di part 2, kita lihat ada pagar semua, di depannya selalu ada pagar. Ini menandakan bahwa semuanya ini hanya komentar, sesuatu yang tidak akan tereksekusi. Kalau kita klik run pun tidak ada yang tereksekusikan di sini. Kita klik sampai bawah pun tidak akan ada yang tereksekusi. Artinya di sini hanya komentar, hanya tulisan saja ya, bukan sesuatu yang dieksekusi. Untuk penyimpanan kita klik save, lalu kita klik folder Data Academy, lalu kita klik misalkan MOM Tuesday. Nanti akan menjadi MOM Tuesday.r. Baik, sekian video pertama ini. Di video kedua, kita akan belajar mengenai objeks yang ada di R dan bagaimana mengeksekusi, apa itu assignment operator, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.